Pernah ngerasa capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Bukan kamu yang lemah, otakmu yang kecanduan dopamin. Semakin sering cari kesenangan, semakin hidup terasa kosong. Ini alasannya. Ada satu zat di otakmu yang bikin kamu malas, kecanduan, dan susah fokus tanpa kamu sadari. Dulu hal kecil bisa bikin bahagia. Sekarang semuanya terasa hambar. Apa yang salah? Ini bukan tentang motivasi. Ini tentang otakmu yang rusak pelan-pelan. Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Kita hidup di zaman di mana kesenangan bisa didapatkan secara instan. Makanan bisa dipesan hanya dengan satu sentuhan. Hiburan tersedia 24 jam tanpa batas. Dan kesenangan ada di saku celana kita. Tapi pernahkah kamu merasa semakin sering mencari kesenangan, justru semakin cepat bosan? Semakin sering scroll, semakin kosong rasanya. Hari ini kita akan membahas dopamin, zat kecil di otak yang diam-diam mengendalikan motivasi, kebiasaan, bahkan arah hidup kita. Apa itu dopamin? Banyak orang salah paham. Dopamin sering disebut sebagai hormon bahagia. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Dopamin bukan tentang kebahagiaan. Dopamin adalah tentang keinginan. Ia dilepaskan bukan saat kita mendapatkan sesuatu, tetapi saat kita mengantisipasi sesuatu. Itulah sebabnya menunggu notifikasi terasa lebih seru daripada membacanya. Mengejar target terasa lebih memacu daripada mencapainya. Dopamin adalah bahan bakar motivasi. Tanpa dopamin, manusia tidak punya dorongan untuk bergerak, belajar, dan berkembang. Apakah salah mempunyai dopamin? Tentu tidak. Masalahnya bukan dopamin. Masalahnya adalah dunia modern. Hari ini, dopamin bisa didapatkan dari media sosial, dari video pendek, dari game, dari pornografi, dari junk food, dari belanja impulsif. Semua cepat, semua instan, semua tanpa usaha. Otak kita tidak berevolusi untuk menghadapi banjir rangsangan seperti ini. Akibatnya, sistem dopamin menjadi overload. Dan ketika dopamin terlalu sering dipicu, otak mulai kebal. Efek dopamin yang berlebihan. Saat otak kebanjiran dopamin, yang terjadi bukan kebahagiaan, melainkan mati rasa. Hal-hal sederhana tidak lagi memuaskan. Belajar terasa berat, kerja terasa membosankan, interaksi nyata terasa hambar. Kita jadi butuh rangsangan yang lebih ekstrem untuk merasakan hal yang sama. Inilah awal dari kecanduan, prokrastinasi, kehilangan fokus, kehilangan arah hidup. Bukan karena kita malas, tapi karena otak kita dilatih salah. Masalah paling berbahaya dari dopamin berlebihan bukan sekadar kecanduan, melainkan kehilangan jati diri. Ketika hidup hanya diisi dengan apa yang terasa enak sekarang, kita berhenti bertanya, apa yang bermakna untuk hidupku? Pelan-pelan. Tujuan hidup memudar, nilai diri melemah, disiplin terasa mustahil. Kita hidup, tapi tidak benar-benar hadir. Kabar baiknya, dopamin bisa diatur ulang. Bukan dengan menghilangkan semua kesenangan, tapi dengan mengembalikan keseimbangannya. Berikut ini adalah beberapa langkah sederhana untuk memperbaiki dopamin. Kurangi konsumsi hiburan instan, batasi scrolling tanpa tujuan, tunda kesenangan kecil. Lakukan hal sulit secara konsisten, seperti olahraga, belajar, bekerja dengan fokus dan menjaga rutinitas. Awalnya terasa berat, tapi pelan-pelan otak mulai pulih. Dopamin yang sehat datang dari proses, bukan pelarian. Seperti datang dari usaha, kemajuan kecil, konsistensi, pencapaian nyata. Inilah dopamin yang membangun hidup, bukan merusaknya. Dopamin bukan musuh kita. Ia adalah alat. Pertanyaannya bukan bagaimana mendapatkan dopamin, tetapi dopamin dari mana yang sedang mengendalikan hidupku. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna tidak dibangun dari kesenangan instan, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
Dopamin bukan musuh kita. Ia adalah alat. Masalahnya bukan dunia yang rusak, tapi cara kita menggunakannya. Setiap hari, kita memilih kesenangan instan atau kehidupan yang bermakna. Tidak perlu berubah besar hari ini, cukup satu langkah kecil, dan ulangi besok. Karena hidup yang kuat dibangun bukan dari klik cepat, tapi dari disiplin kecil yang dilakukan setiap hari. Kalau video ini terasa relate, mungkin ini waktunya berhenti sejenak dan mulai mengambil kembali kendali hidupmu.